Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Hoirunisa dari Prodi S1 Kebidanan semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal internasional dengan judul episiotomi. Yang pertama itu ada jurnal yang berjudul Anal Incontinence, Urinary Incontinence and Sexual Problem in Primiparous Women, a Comparison Between Women with Episiotomy. OASIS adalah faktor resiko utama angka ibu dan masalah seksual pada wanita primipara dengan episiotomi. Setelah melakukannya, tidak ditemukan adanya hubungan antara episiotomi dengan karakteristik proteksi dan angka ibu postpartum untuk ibu serta peningkatannya masalah seksual. Episiotomi yang dilakukan dengan benar mungkin mencegah OASIS. Studi ini menyoroti gejala sisa itu setelah episiotomi dengan ciri-ciri pencegahan tidak seperti buruk seperti mengalami cedera sphincter. Jadi, di sini itu masalah seksual pada wanita primipara itu dengan episiotomi tidak ada hubungannya gitu. Kemudian episiotomi yang dilakukan dengan benar mungkin mencegah OASIS. OASIS itu kan faktor resiko utama angka ibu dan masalah seksual pada wanita primipara dengan episiotomi. Nah, studi ini menyoroti gejala sisa itu dengan ciri pencegahan tidak seperti mengalami cedera sphincter. Kemudian ada jurnal yang kedua yang berjudul Knowledge, Attitude, and Experience of Episiotomy Used Among Obstetrician and Midwife in Vietnam. Telah mengidentifikasi dokter kandungan dan bidan di Vietnam memiliki keyakinan tertentu tentang alasan dan konsekuensi dari melakukan episiotomi yang bertentangan dengan bukti penelitian saat ini. Praktik yang tertanam dan sikap menunjukkan bahwa mengubah praktek episiotomi di Vietnam tidak akan mudah, namun yakin bahwa kepastian dan sedikit perubahan kecil akan menjadi yang terbaik pendekatan untuk mencapai hasil yang optimal bagi ibu dan bayi. Di sini telah mengidentifikasi dokter kandungan dan bidannya itu memiliki keyakinan bahwa tentang alasan dan konsekuensi melakukan episiotomi yang bertentangan dengan bukti penelitian pada saat ini. Kemudian, praktik yang tertanam dan sikap menunjukkan mengubah praktek episiotomi di Vietnam itu tidak akan mudah, namun memiliki keyakinan bahwa kepastian dan sedikit perubahan kecil akan menjadi yang terbaik untuk mencapai hasil yang optimal bagi ibu dan bayi. Kemudian ada jurnal yang ketiga yang berjudul Episiotomy and Obstetrics Outcomes Among Women Living with Type 3 Female Genital Mutilation, Secondary Analysis. Penelitian untuk mengidentifikasi kapan episiotomi harus dilakukan dan untuk perempuan yang hidup dengan FGM dibutuhkan episiotomi anterior atau defibulasi pada kehamilan pada persalinan kala 1 dan kedua harus dibandingkan secara prospektif untuk kehilangan darah, tingkat episiotomi, robekan perineum, permintaan untuk reinfibulasi, dan penerimaan serta kepuasan dengan deinfibulasi untuk wanita. Pelatihan penyedia untuk meningkatkan perawatan kebidanan wanita dengan FGM juga diperlukan. Nah, pada penelitian ini untuk mengidentifikasi kapan episiotomi harus dilakukan dan untuk perempuan yang hidup dengan FGM dibutuhkan. Kemudian pelatihan penyedia untuk meningkatkan perawatan kebidanan wanita dengan FGM juga diperlukan dalam melakukan episiotomi. Tidak sembarangan begitu saja, akan tetapi ada pelatihan tertentu juga. Kemudian kesimpulan yang dapat saya analisis dari ketiga jurnal tersebut yaitu dari analisis yang saya temukan bahwa episiotomi pada saat ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan berhubungan seksual. Dengan melakukan episiotomi,
maka ada konsekuensi dan tidak mudah dalam melakukan perubahan dalam praktik episiotomi. Kemudian, episiotomi dapat dilakukan pada perempuan yang FGM, itu juga harus diperlukan pelatihan, tidak sembarangan untuk melakukan perawatan kebidanan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.